mengajar di Universitas Pasundan. Beliau mengajar di jurusan Administrasi Publik, mengajar juga di Universitas Ikom Universitas Pasundan dan FISIP UIN. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Koordinator Asesor Kompetensi LPSI P1 Universitas Pasundan. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Human Capital R&D Aprodi dari Universitas Pasundan. Kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Buat Bapak Ibu sekalian, kita undang untuk Ibu Imas Sumiati. Selamat malam, Ibu Imas. Ya, selamat malam. Bisa kedengeran? Halo? Kedengeran, Ibu? Bisa, Ya, Ibu. aduh izin ini saya masih di jalan. Di Jakarta ke Baik. Bandung. Ini mohon maaf buat semua, pasti kurang puas ya. Tapi sekali lagi izin, mudah-mudahan dengan apa namanya ya, kondisi yang seperti ini, tapi mudah-mudahan bisa share ya. Bahan sudah ada di Mas Hendra ya, Mas? Sudah, Ibu. Mungkin Ya, buat peserta bisa juga langsung bisa aja lihat ini, Mbak. langsung. Iya, Boleh, ada Ibu. di situ Bisa ya. langsung. Iya ya. Ada. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Robi Sohri Sodri wa Yasir Amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qouli birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas kepercayaannya teman-teman ngopi sik ya, ngopi asik, ketenaga kerjaan, teman-teman dari Disnaker, teman-teman HRD dan yang lain-lainnya ya. Izin sekali lagi ini sangat terbatas keadaan saya nggak bisa lihat satu-satu, kemudian saya juga nggak bisa pakai backgroundnya karena ini di mobil, keadaannya sedikit gelap, masih di tol. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua yang telah memberikan kepada saya untuk memberikan materi public speaking ini. Sudah sedikit apa namanya CV barangkali ya. Mungkin teman-teman bisa nanti minta ke Mas Hendra saja untuk bahannya. Baik, terima kasih. Kita lanjut aja ya, Mbak. Oke, Mohon siap, izin. Ibu. Ya, siap. Next, Mbak. Bisa dilanjut ya, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu di situ ada saya bersama buku, itu ada buku hasil karya pemikiran kontemplasi ya, terkait dengan public speaking. Sesuai dengan tor yang diberikan panitia kepada saya terkait dengan pengertian public speaking dan lain-lainnya. Public speaking ini adalah skill ya Bapak Ibu ya, yang wajib dipahami, artinya ini bukan hanya oleh satu dua orang dengan profesi ABCD. Semua profesi membutuhkan public speaking gitu ya. Ini ada salah satu teori bahwa public speaking itu sebuah seni berpidato sebenarnya, di mana pembicara berkomunikasi dengan audiensnya melalui presentasi lisan. Itu kemudian juga ada lagi berikutnya adalah sekali lagi ini adalah skill yang bisa bisa di ini Mbak ya. Secara umum kemampuan memegang peranan untuk membawa seseorang terlihat lebih profesional. Kemudian seringkali beberapa orang merasakan ketakutan yang besar saat diminta tampil di hadapan banyak orang. Padahal rasa ketakutan tersebut dapat diatasi dengan misalnya ini memang butuh pengalaman yang terus-menerus ya, mampu menguasai audiens seperti itu ya. Oleh karena itu, kemampuan ini bisa dibilang menjadi salah satu senjata utama yang harus dipersiapkan oleh seorang sebelum memasuki dunia profesional. Jadi ini penting. Lanjut Mbak, next. Kemudian sesuai tor lagi, tujuannya public speaking itu apa gitu ya. Tujuan dari public speaking ini adalah untuk Mbak, mohon izin, ini ada suara-suara lain nggak yang masuk? Nggak kan ya? Ini soalnya di mobil ada yang banyak sedang ngobrol, nggak masuk ke ini. Halo, mohon maaf Ibu, suaranya ada seperti sedikit-sedikit suara dari luar sih. Oh ya, kan biasa tuh ngobrol sakadap bulan.
Ya sudah saya cobain ya Mbak ya. Kita tujuan public speaking Terima kasih, ini Bu. adalah apa ya, untuk menyampaikan pesan sebenarnya. Jadi kenapa bagian dari komunikasi ini, karena bagian dari penyampaian pesan dengan jelas begitu, sehingga mempengaruhi pendapat dan juga sikap audiens. Ini penting dimiliki oleh seorang public speakers gitu ya, serta menginspirasi. Buku saya itu public speaking, cara berbicara yang dapat menginspirasi banyak orang. Karena ini penting dimiliki oleh siapapun, sehingga ketika kita bicara, orang malah jadi terinspirasi sama kita gitu. Kemudian juga bisa menghibur gitu ya. Dan juga dalam konteks bisnis, ini juga public speaking juga dapat digunakan untuk mempromosikan produk yang sedang kita jual tentunya gitu, baik itu produk maupun jasa tentunya ya, merek misalnya seperti itu, memperluas jaringan profesional, salah satunya yang dibangun oleh Mas Mahendra ini ya, ini adalah bagian dari public speaking gitu. Keterampilan berbicara di depan umum ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan biasa, misalnya seperti pesta pernikahan gitu ya, itu kan jadi MC, jadi presenter misalnya seperti itu juga. Ini meskipun semua orang yang dilakukan terlihat serupa, tetapi tidak, tindakan penyampaiannya itu pasti akan berbeda-beda gitu ya oleh seseorang yang dilakukan, karena sekali lagi style setiap orang itu berbeda ketika dia sedang menyampaikan sesuatu. Kadang orang tahu bagaimana cara menyampaikan, tapi dengan cara dan gaya gitu ya, itu tipe orang itu berbeda. Itu barangkali. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, selain itu, terdapat 5 tujuan utama public speaking. Yang pertama adalah memberikan motivasi, yang tadi saya bilang ya, menginspirasi itu memberikan, salah satunya adalah menginspirasi, itu salah satunya memberikan motivasi. Kemudian menyampaikan informasi kepada komunikan, dari komunikator sampai kepada komunikan. Lanjut, Mbak. Nanti intinya teman-teman bisa baca ya, nanti ini kan share dan Kang Mahendra nanti dikasihkan. Kemudian berikutnya, mengendalikan situasi. Kadang-kadang situasi itu tidak terkendali, apalagi misalnya kita sedang bicara di hadapan publik yang begitu banyak. Nah, situasi ini tidak terkendali, maka kita coba mengendalikan situasi ini dengan cara, misal kalau sedang jadi pembicara ya, saya biasanya yang saya lakukan adalah ice breaking dulu gitu, sehingga orang ya udah, yang tadinya ngantuk atau yang tadinya tidak stabil seperti itu karena sudah terlalu lama misalnya mendengarkan orang bicara, maka kita bikin ice breaking sehingga orang kembali bersemangat. Karena yang saya tahu dari teman-teman ahli psikolog, manusia itu hanya bertahan di 2 jam pertama, kesananya udah sedikit ini. Makanya keterampilan pembicara ini, keterampilan public speaking ini perlu dipahami, dan perlu juga ada psikologi komunikasi juga, harus memahami itu juga. Nanti mungkin teman-teman bisa juga kita belajar terkait psikologi komunikasi nanti untuk webinar selanjutnya, misalnya bisa begitu, untuk pengendalian situasi. Kemudian ada juga mempengaruhi audiens. Ini penting. Karena yang saya tahu, yang apalagi bicara politik ya, sebentar lagi mau ke sana gitu. Atau teman-teman yang di dunia usaha, di dunia bisnis ya, ini mempengaruhi audiens, ini penting. Apalagi kita mau jadi marketing misalnya gitu ya. Ini perlu keterampilan khusus, kita harus tahu product knowledge yang akan kita lakukan seperti apa, kita harus paham di situ, maka kita harus dapat mempengaruhi itu. Kemudian juga ada menghibur. Ini tidak bisa bicara hanya flat begitu ya. Jadi ketika kita bicara itu harus punya beberapa referensi terkait dengan sedikit joke yang bisa kita ceritakan kepada audiens sehingga audiens tidak merasa jenuh gitu. Jadi ada sedikit hiburan yang diberikan dengan catatan hiburannya harus segar. Nanti contohnya mungkin ada teman-teman bertanya, nanti jadi tanya jawab ya, saya jawabnya ya. Oke, lanjut Mbak. Ada keuntungannya. Jadi apa sih keuntungan dari memiliki kemampuan public speaking ini? Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Seperti apa? Makanya orang atau sahabat-sahabat saya ini atau siapapun yang ingin meningkatkan kemampuan percaya dirinya, maka dia harus memiliki kemampuan public speaking. Public speaking itu adalah ilmunya, caranya. Nah, konten yang mau dibicarakannya apa? Nah, itu penting.
sehingga kita percaya diri bahwa saya tahu apa yang akan saya bicarakan, maka caranya pun saya tahu gitu. Nah, itu orang akan naik tuh percaya dirinya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan leadership. Tadi saja ketika bicara mempengaruhi orang lain, itu salah satu definisi kepemimpinan kan mempengaruhi orang lain. Nah, di dalam kemampuan public speaking ini, dia punya kemampuan bagaimana dia memimpin, bagaimana dia ke bawahannya. Di sisi lain, kemampuan ini juga membantu untuk mengayomi bawahannya. Nah, itu kemampuan-kemampuan mempengaruhi ini penting sekali dimiliki oleh teman-teman di bisnis ataupun di profesional lainnya. Lanjut, Mbak. Yang lainnya adalah menyampaikan ide atau pendapat atau gagasan. Misalnya kita sedang ada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, maka ide-ide gagasan yang ada di pikiran kita bisa diungkapkan melalui public speaking ini. Ini kemampuan ini juga sangat berpengaruh terhadap profesionalisme kita dan kita harus kompeten di bidang itu. Kemudian yang keempatnya adalah meningkatkan jaringan dalam karir kita. Jadi kita nggak bisa juga misalnya hanya networkingnya hanya di tempat kerja kita saja gitu ya. Ini sekarang harus sudah mulai bikin jaringan-jaringan yang kuat, jaringan-jaringan yang tentunya akan meningkatkan profesionalisme kita. Ini penting di public speaking. Kemudian lanjut, Mbak. Nah, di sini ada fungsinya, Mbak. Bapak Ibu mohon maaf. Ada fungsi dari public speaking ini dalam profesionalisme berkarir. Yang pertama adalah menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Ini bicara di depan umum ini salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide dan pendapat kita. Tentunya yang tadi ya, maka akan dianggap sebagai orang yang punya kompetensi. Kompetensi itu kan yang teman-teman pasti sudah paham benar ya, knowledge-nya seperti apa, kemudian skill-nya seperti apa, attitude-nya juga harus sedemikian rupa sehingga orang dianggap bahwa dia adalah kompeten. Kemudian meningkatkan skill berpikir kita. Setiap orang berpikir, maka kita akan mengungkapkan gagasan-gagasan dan ide yang cemerlang tentunya. Jadi intinya sih sebenarnya kalau menurut saya, seseorang yang mampu berpublic speaking gitu ya, dia harus mampu berpikir, kemudian menuangkan pikiran itu ke dalam tulisan, kemudian dia juga mampu berbicara. Tapi tidak semua orang mampu berbicara, kadang-kadang ya, tapi dia mampu menulis. Nah, yang ideal itu ya sudah berbicaranya bagus, menulisnya juga bagus, mendengarkan juga bagus, gitu ya. Nah, intinya itu sebenarnya di dalam public speaking itu, dia mau mendengar, dia mau berbicara, dan dia juga mau menulis. Intinya seperti itu. Jadi kadang orang sedang berbicara, mau nggak sih seseorang ini mendengarkan gitu. Nah ini kadang-kadang orang nggak mau denger, maunya bicara, mulu nggak mau dengerin orang. Nah ini di public speaking itu harusnya itu tiga tadi, kemampuan mendengar, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis sebenarnya. Ya Mbak, lanjut Mbak, next. Nah berikutnya adalah menjadi lebih persuasif. Ini penting sekali. Kemampuan berbicara di depan umum ini adalah salah satu cara ampuh untuk menyampaikan atau menyatukan orang-orang di bawah tujuan yang sama. Misalnya kita tujuannya mau apa seperti kopi sik ini keren banget nih. Tujuannya apa nih sebenarnya gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini luar biasa teman-teman di grup ini ya, sampai beberapa bikin itu salah satu persuasif membuat kita seperti itu. Jadi tidak terintimidatif gitu ya, terintimidasi lah maksudnya, tapi kita lebih ke persuasif, memotivasi orang untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang tentunya positif ya. Ya next Mbak. Nah, langkah meningkatkan kemampuan nih, ini yang penting ya, Mas Mahendra kemarin di tornya ke saya kasih, bagaimana sih langkah-langkah kemampuan kita untuk meningkatkan kemampuan. Setiap orang mampu berbicara, tapi belum tentu setiap orang bisa berkomunikasi. Ini persoalannya. Jadi harus bagaimana? Yang pertama adalah latihan dan latihan. Ya kan? Merasa gugup itu saat bertindak maju ke depan umum itu biasanya memang seperti itu manusiawi ya kalau memang ini kan butuh jam terbang tinggi gitu. Kemudian yang kedua adalah pahami audiens kita. Siapa audiens kita? Siapa yang kita ajak bicara? Apakah itu masyarakat biasa, tokoh masyarakat misalnya ya, atau malah teman-teman nanti adalah customer kita. Nah, maka bagaimana yang harus kita lakukan sehingga kita paham dulu audiens kita itu siapa.
Baru itu keren kalau kita sudah tahu itu. Jadi jangan sampai salah menyampaikan audiens kita itu siapa, kita malah ngomongnya apa lagi kan nggak nyambung juga gitu. Siap, nuhun. Baik, Mbak, lanjut Mbak. Lanjut Mbak, sayang. Next. Halo. Nah, Sudah, halo. Bu. Nah, siap. Langkah meningkatkan kemampuan public speaking yang berikutnya adalah latihan gaya tubuh. Maksudnya apa? Ini adalah gestur tuh penting, Bapak Ibu. Jadi, seseorang yang dikatakan mampu berpublic speaking gitu ya, dia harus punya hati yang luas gitu ya, pikiran yang jernih, sehingga dia dari hati gitu loh. Jadi kalau dia dari hati, maka bahasa tubuh pun akan kelihatan tulus. Dari mulai gestur, kemudian tatapan mata, kemudian juga apa namanya intonasi gitu ya, yang tidak hanya dia monoton, ada yang ditekan, ada yang naik gitu ya, ada yang memang harus dibawa senyum begitu. Sayang sekali saya nggak bisa memperlihatkan bagaimana mimik muka dan gestur karena kita di online ya. Kalau kita offline lebih senang sebenarnya. Nanti kita sambil latihan gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon izin, mohon maaf kalau kurang puas nih. Terkait bahasa tubuh ini memang harus dilakukan secara offline gitu karena biar kita juga kelihatan values-nya seperti apa gitu ya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini dapat tersampaikan dengan baik Bapak Ibu ya. Ya lanjut Mbak. Oke, Mbak. Halo. Halo Mbak Grace. Ampun, Oke. Ibu. Halo, Ibu. Ada ya. Oke, yang keempat. Ini kayaknya di sayanya nih karena masih di jalan tadi. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon izin. Pelajari teknik para pemberi presentasi ternama. Bapak Ibu punya siapa saja? Misal, presenter-presenter ternama di kita, misalnya para pembawa acara gitu ya, itu pelajari, tapi bukan berarti kita harus meniru mereka, kita harus punya gaya style sendiri misalnya ya. Kadang-kadang kita melihat teman-teman yang punya karya, punya kemampuan berbicara di depan umum seperti apa gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau saya boleh berpendapat, kita harus punya style sendiri sehingga kita berbeda dengan siapapun. Walaupun isi pembicaraannya sama, tetapi gaya kita berbeda. Itu yang penting. Ketika kita difference gitu ya, beda sama orang lain, itu yang menjadi values buat kita gitu loh Bapak Ibu. Ya, lanjut Mbak. Nah, metode public speaking Bapak Ibu, izin untuk metode public speaking ini ada improv to style, kemudian juga ada manuskrip style. Apa itu improv to style? Itu adalah bagaimana secara tertulis istilah pidato gitu ya Bapak Ibu ya, memiliki makna dibuat di tempat, misalnya langsung di situ juga gitu. Kemudian yang kedua, manuskrip style itu menggunakan mengacu pada teknik berpidato dengan naskah. Jadi kan kadang ada orang yang dia bicaranya harus menggunakan naskah. Sebenarnya yang ideal itu yang bagus, ideal, kemudian keren itu dia bisa nggak sih tanpa naskah gitu. Kalau misalnya ada yang bertanya, gimana Bu caranya bisa nggak tanpa naskah? Sangat bisa. Yang penting apa? Kuasai dulu materi yang akan kita sampaikan. Takut salah, ya takut salah namanya juga manusia, biarin, nggak apa-apa. Tapi minimize kesalahan itu. Bolehlah kalau untuk nama misalnya, takutnya salah gelarnya, salah namanya karena takut salah salah baca itu bolehlah dikasih kertas sedikit. Tapi kalau saya boleh sarankan, seorang public speaker yang baik itu jangan menggunakan manuskrip gitu ya. Sorry, apa namanya yang tadi tertulis begitu gitu ya. Jadi izin seperti itu. Lanjut Mbak. Tapi memang sekali lagi butuh butuh apa namanya? Butuh latihan ya, butuh latihan dan butuh jam terbang memang. Nah, berikutnya adalah memorize style. Apa itu? Merupakan salah satu metode public speaking yang sering digunakan dalam dunia profesional. Metode ini mengacu pada teknik menghafal skrip. Jadi gimana caranya ya gitu? Ya itu harus dihafalkan tentunya, tapi bukan dihafalkan kalau orang Sunda bilang tuh hafal cangkem gitu ya. Kalau orang teman-teman di Indonesia kan hafal apa ya? Hafal tapi nggak hafal-hafal banget gitu. Nah ini penting teman-teman harus diikuti bahwa kalau bisa sih saya sarankan kalau nanti mau bicara gitu ya, diusahakan kalau pidato dan lain-lain
itu tidak menggunakan skrip gitu, hanya nama-nama orang saja. Kesannya kita banyak improve saja, improvisasi gitu. Kemudian juga ada explore style. Ini adalah dapat memanfaatkan untuk kebutuhan presentasi adalah explore style ini keseluruhan metode di atas, metode inilah yang gaya berpidato yang sangat dianjurkan untuk pembicara ranah profesional yang tadi. Jadi tidak kita yang penting kita ngerti apa yang mau kita bicarakan, makanya butuh kecerdasan yang tentunya apa ya lebih lah gitu ya karena dia tahu situasi dan kondisi seperti apa, improvisasi langsung digunakan gitu. Memang ini penting. Lanjut Mbak. Sudah ya sepertinya. Terima kasih. Bapak Ibu sekali lagi mohon izin saya kalau agak sedikit terburu-buru karena itu tadi saya masih di jalan. Tapi insya Allah nanti kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf kalau kurang puas. Kita didiskusi saja ya barangkali ya, biar lebih enak ya. Saya kembalikan ke Mbak Grace. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Imat buat materinya sungguh-sungguh memberi mengetahui tentang public speaking. Ternyata statementnya tuh banyak ya Bu, dari tujuan, terus dari keunggulannya apa, fungsinya apa, langkah-langkahnya dan metodenya tuh apa aja. Iya. Nah, untuk kali ini kita bakal sesi tanya jawab ya Ibu ya. Mungkin Siap. buat seluruh peserta kita open dulu 3 pertanyaan dulu ya. Untuk nanti bisa kita jawab terlebih dahulu. Kita lihat di session chatnya. Belum ada ya? Mungkin buat peserta yang mau bertanya bisa langsung di chat atau mungkin bisa open mic juga. Tapi silakan untuk hands up terlebih dahulu. Yang mau bertanya bisa hands up. Untuk peserta webinar kedua kali ini mengenai public speaking. Tes, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Halo? bisa Mbak Ada yang mau Kris. bertanya? Saya izin aja bertanya Mbak Kris. Oke, silakan Pak Mahen. Selamat malam Bu Imas. Malam Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya Iya nih. dan sudah berkenan berbagi belajar bersama malam hari ini, Dok. Iya. Saya pribadi sampai saat ini pun masih belajar terkait berbicara di depan umum ini, Bu Dok. Jadi yang ingin saya tanyakan, ketika di tempat kerja gitu, terkadang seringnya ada beberapa momen itu kita itu diminta untuk spontan tanpa harus ada persiapan untuk berbicara di depan umum. Nah, kira-kira ada tips enggak atau trik gimana kita bisa untuk dengan cepat beradaptasi pada saat momen tersebut di mana kita tidak ada persiapan, tapi kita harus dituntut untuk tetap menyampaikan sebuah pesan di depan publik seperti itu, Dok. Mungkin bisa dibagi tips triknya gitu, Bu Imas. Ya, kita makin percaya langsung diri aja. gitu. Ya, terima kasih. Langsung aja ini Mbak Grace. Mungkin bisa jawab langsung dulu Ibu karena kebetulan Ibu sedang di jalan. Iya siap. Ini sekali lagi mohon izin ya, aduh masalah. Mas Mahen, jadi gini ya, izin ya, saya bukan menggurui atau apa, hanya ini berdasarkan pengalaman saja. Ketika kita di dunia kerja, di pekerjaan apapun lah gitu ya, tiba-tiba kita didaulat untuk bicara dan itu tiba-tiba gitu. Kalau saya sih tipnya, kan setiap orang itu punya tusi ya, tugas pokok fungsi masing-masing, punya SOP, punya SLA, standar leveling agreement masing-masing. Kalau saya sih
yakin misalnya Mas Mahen ini bidang apa? Misalnya hubungan industrial. Mas Hen pasti paham benar dengan itu. Ketika ditodong lah sebut bahasanya gitu ya. Untuk bicara, Mas Hen bicara yang Mas Hen kuasai di bidang Mas Hen kan gitu. Sesuai dengan SOP dan SLE-nya tadi. Saya pikir nggak masalah. Jadi sekali lagi tipsnya teman-teman nggak usah bicara kemana, sesuai tupoksinya aja. Kalau yang bekerja sesuai dengan tusi. Sekarang kalau misalnya di perusahaan, ya teman-teman sama juga di perusahaan pun, misalnya teman-teman bagian produksi, ya bicara tentang produksi saja. Teman-teman di bidang pelayanan publik, ya pelayanan publik saja gitu. Jadi saya pikir insya Allah semua bisa diatasi, asal kita menguasai pekerjaan kita. Yang jadi repot itu ketika kita tidak menguasai pekerjaan kita, kan ini yang jadi persoalan. Sehingga ketika ditodong kita untuk bicara, aduh kerjaan kita tuh apa ya? Tapi saya yakin di teman-teman di Kopisik ini nggak kayak gitu ya. Pasti sudah profesional dan hebat. Jadi kuasai aja pekerjaan kita, ketika kita ditodong untuk bicara, toh kita menguasai kok gitu. Menguasai bahan yang kita bicarakan dan menguasai pekerjaan kita. Maka konsep kuncinya adalah cintai pekerjaan kita, maka kita akan menguasai pekerjaan kita itu. Sepertinya itu Mas Mahen, semoga tidak puas ya, sehingga nanti kita diskusi lagi. Terima kasih Bu Imas atas tanggapannya. Siap. Siap, semakin tambah percaya diri. Nah, Memang itu. harus belajar dan ini ya, banyak berlatih dan Iya, berlatih. Ya. iya betul Mas. Iya. Terima kasih untuk jawabannya, Ibu. Ada Siap, pertanyaan lagi nih, Bu, dari siap, Bapak Dodi Gunadi. siap. Malam Ibu mau tanya bagaimana cara menghilangkan nervous pada audiens Oke. karena beliau suka gugup nih dan suka Hmm. nggak konsen ketika lagi melakukan public speaking. Ibu mungkin bisa kasih tips triknya ya Bu untuk kalau misalkan Pak Dodi itu nervous atau melakukan Iya. nggak konsen ketika lagi melakukan public speaking di depan umum. Oke, terima kasih Mbak Grace, terima kasih Pak Dodi ya. Pak Dodi, salam kenal ya. Jadi sekali lagi Pak Dodi, intinya adalah memang jam terbang Pak Dodi. Jadi apa namanya, latihan, latihan, dan latihan itu satu. Nah sekarang sudah latihan, jam terbang sudah tinggi, nervous mah ada aja, yes, pasti itu ada. Apalagi Pak Dodi ya, kita lagi ngomong, tiba-tiba mantan lewat ya Pak Dodi. Jadi waduh gitu ya, langsung itu mah langsung nervousnya juga luar biasa. Nah gimana caranya? Satu Pak Dodi, fokus gitu ya, fokus dengan yang sedang kita bicarakan, fokus dengan yang sedang kita berpikirkan gitu, fokus yang sedang kita jalankan, itu satu fokus. Biasanya teman-teman pria ini sebenarnya bisa fokus, kalau kami kan perempuan biasanya multi talenta yuk segala. Kalau teman-teman laki-laki kan cuma satu fokusnya tuh biasanya begitu keren itu biasanya. Nah fokus ke situ aja Mas Dodi. Yang kedua, kadang-kadang nervous juga. Nah, sekarang gini Mas, apa sih yang menyebabkan Mas nervous tuh? Misalnya satu, nggak pede. Apa yang nggak pede? Mas mikirnya gini, mereka yang audiens itu sama sama saya. Makannya sama nasi kok gitu. Mereka juga sama punya pekerjaan, ya saya lebih-lebih punya pekerjaan. Apalagi saya sebagai public speakers nih gitu. Coba percaya dirinya, masnya gini, positif aja bahwa mas lebih dari mereka gitu aja mas. Jadi positifnya gini, aku lebih dari mereka. Bukannya sombong, bukan. Tapi untuk ningkatin percaya diri dan biar kita kuat gitu. Ya sih, aku di sini lebih dari mereka. Bismillah. Tapi bukan aku mau menggurui mereka, tapi aku adalah orang yang jauh lebih tahu dari mereka gitu dulu. Bukan mau sombong, enggak. Tapi biar kitanya sedikit tenang gitu. Jadi, oh yes, aku yang tahu kok, aku yang lebih tahu kok gitu. Gitu aja di otak bawah sadarnya. Nah, nanti pelan-pelan meningkatkan meningkatkan apa namanya rasa yakin gitu ya bahwa oh iya ini terus kayak gitu mas. Itu yang saya alamin ya. Jadi ketika saya bicara di yang lebih tinggi dari saya, misalnya baik gelarnya maupun pengalamannya, saya tetap mikir gini, di sini saya yang diminta nih gitu. Walaupun saya nggak tahu banyak tentang itu, nanti saya pokoknya bisa bisa di sini bicara, saya lebih tahu dari mereka deh, bismillah gitu. Nah ketika ada orang nanya, ternyata tidak pas ke kita bisa balikin lagi aja. Misalnya kayak kemarin nih Mas ya, saya bicara tuh terkait dengan bisnis gula merah.
Saya kan nggak tahu tentang bisnis gula merah. Akhirnya saya bilang begini nih trik sayanya. Bapak Ibu baiklah, nanti saya akan cari yang expert di bidang gula merah. Insya Allah nanti saya sebagai jembatan untuk menyampaikan keluhan Bapak Ibu kepada mereka. Itu kemampuan public speaking ini meyakinkan audiens. Siap Bu Imas, nanti kita minta Ibu Imas bantu kita ya. Iya, nanti kita bantu. Bayangkan Mas, ketika itu terjadi seperti itu, orang jadi, oh yes, jadi bukan berarti seorang pembicara itu dia harus tahu banyak. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi jangan bilang bahwa ini bukan di luar kemampuan saya, itu nggak boleh ngomong begitu. Jadi bilangnya bukan di luar kemampuan. Insya Allah nanti saya akan jadi jembatan atau pendamping Bapak Ibu untuk kita ketemu sama orang yang lebih expert. Gitu loh Mas. Santai aja gitu. Ini sekali lagi kuncinya satu fokus, kedua adalah Mas berpikir bahwa Mas yang jauh lebih tahu dibanding dengan orang-orang di depan kita. Itu meningkatkan kita yakin bahwa kita bisa gitu. Nah, yang ketiganya tadi kalau kita ada pertanyaan atau ada apapun membuat kita nervous, Mas bilangnya kayak tadi, jangan bilang itu di luar kemampuan saya, tapi saya akan cari nanti orang yang lebih expert, nanti ibu atau bapak, nanti sama saya bareng-bareng kita sama-sama mengedukasi bersama misalnya gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang dibangun meyakinkan mereka sehingga kita juga nggak nervous juga, mereka juga yakin sama kita. Memang dibutuhkan apa namanya ya, latihan yang terus-menerus dan kosakata kita yang banyak gitu loh Mas. Sepertinya gitu ya Mas Don. Pak Dodi boleh open mic Pak untuk memastikan apakah penjelasan dari Ibu Imas sudah cukup. Takutnya ada lagi yang mau disampaikan Mas Dodi. Itu seneng banget ya kalau kita offline ya Mbak Grace ya. Iya Ibu, kalau offline mungkin bisa langsung lihat dari mimik wajah ya Ibu ya. Kita latihan itu gitu ya. Seru loh Mbak Grace kalau kita latihan public speaking itu kalau offline itu. Kang Cucu Irawan itu, maaf Mbak Grace. Oh ada ya. Pertanyaan kedua ada lagi Ibu dari Ibu Saskia Rahmadani dulu yang nomor 3. Ibu motifnya untuk menarik minat dan fokus peserta saat kita memberikan materi supaya terkesan tidak membosankan. Lanjut aja ya Mbak. Oke, ya. Itu aja Mbak. Ya siap. Terus yang keempat dari Bapak Cucu Irawan. Yang keempat, menghadapi audien yang emosi. Oke. Terus yang kelima, izin tanya Bu Imas dari Pak Bani. Ya. Jawa Timur ya, bagaimana cara untuk menembus alam bawah sadar kita atau batas psikis kita, karena orang akan berpikir dengan pembicara kita di depan. Oke. Tadi yang pertama Mbak Rike ya? Yang Saskia Ramadhani, Ibu Saskia. Mbak Saski. Mbak Saskia tuh nanti tadi tuh apa ya, biar tidak membosankan ya? Betul. Mbak Saski sayang, kita harus punya kemampuan bercanda sedikit, Mbak. Jadi misalnya ada kemampuan apa ya, joke itulah, bercanda. Memang ini butuh apa ya? Orang gini, kadang-kadang yang Mbak Grace ya, kita bercanda orang nggak ketawa, itu kan tidak mudah, ya kan? Jadi kita udah bercanda, maksudnya tiba-tiba kalau orang bilang garing gitu ya. Nah ini yang memang harus ada kemampuan itu Mbak Saskia. Jadi kita harus mencari cara bagaimana agar kita ada kalimat-kalimat yang bikin orang ger gitu ketawa. Biar segar. Kemudian Mbak Saski juga boleh di tengah-tengah melakukan ice breaking sedikit. Misalnya, tepuk 1 kali untuk pagi, tepuk 2 kali untuk siang, tepuk 3 kali untuk sore. Dan kalau malam nggak boleh tepuk ya, ganggu orang tidur, misalnya gitu. Lanjut dilakukan sama kita. Nah itu boleh dibegitukan Mbak Saski di tengah-tengah. Kemudian audiennya suruh berdiri. Terus kayak gimana bikin suasana. Makanya saya tuh seneng banget kalau offline. Nanti biar saya ajarkan gitu ya. Sehingga dikasih jok-jok sedikit itu seperti apa Bu? Ada bercanda yang sebenarnya nggak perlu dipercandain, tapi akhirnya orang malah ketawa seger banget gitu. Nah itu memang kemampuan itu harus diasah gitu, dan harus dilakukan, dilatih terus menerus gitu. Bukan kita menjadi stand up komedi, bukan, tetapi itu biar suasana tidak bikin ngantuk gitu. Bisa saja Mbak Saski melakukan, tiba-tiba ngeluat orang ada seperti apa, dicandain sedikit boleh Mbak Saski.
Kayak gitu sayang ya. Tapi tentunya bercanda tidak melakukan kayak bullying gitu, enggak gitu gitu. Bercandanya yang asik dan segar. Seperti itu Mbak. Misalnya. Kayak gimana Bu Imas? Misal begini. Tiba-tiba suka ada yang nyeletuk tuh kan ya, si peserta tuh. Tiba-tiba dia celetuk gitu. Terus kita tanggapin aja itu. Oh gitu ya Mas ya, ah, Mas bisa aja deh gitu. Itu boleh begitu. Jadi dibikin suasananya seasik mungkin gitu. Jadi biar kitanya juga asik, santai, akhirnya peserta juga asik, santai gitu. Itu ya Mbak Saski, mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti kita bisa diskusi lagi. Lanjut ke Kang Cucu ya, menanggapi Oke, peserta yang emosi. Emosi ini kan terdiri dari beberapa ya Mbak Grace ya. Nangis itu betul. emosi loh Mbak Grace, ketawa juga emosi, marah juga emosi. Nah, emosi yang mana nih Pak Cucu nih? Aku nanya balik nih. Yang marah-marah, yang nangis tiba-tiba, yang tertawa terbahak-bahak, yang mana? Pak Kang Cucu Cucu. boleh open mic, Pak. Kebetulan beliau juga salah satu mediator untuk hubungan industrial, Ibu. Nah, Pak itu Cucu penting mungkin tuh. bisa untuk open mic. Kayaknya yang marah-marah ini Mah ya. Pak Siap, Cucu boleh Assalamualaikum open mic. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Siap, Kang Cucu. Cucu. Cucu Iya. dokter. Waalaikumsalam Kang Cucu. Halo Kang Cucu, Iya, senang sekali. siap. Saya memang beginilah adanya apa yang sudah disebutkan tadi tentang apa kalau kita jadi public speaker tuh di situ ada persuasif, naratif, Mm-mm. deskriptif Mm-mm. dan ekspositif ya. Itu Mm-mm. sifat-sifat seperti itu harus kita kuasai. Cuman kadang-kadang saya nih sebagai mediator ataupun PK juga kalau ada demo Mm-mm. buruh atau yang berdatang terkait PK dan Benar lain-lain benar. itu dengan emosi. Jadi Mm-mm. kita juga kadang-kadang jadi emosi gitu. Iya Nah, jadi iya. seperti apa yang harus kita lakukan? Gerak tubuhnya, kalimatnya, ucapannya Mm. seperti apa? Karena sudah dijelaskan secara deskriptif, persuasif, narasinya sudah jelas dan lain-lain, tapi tetap aja erosi. Iya ya, kalau berhadapan dengan yang demo ya pasti erosi ya. Ya, tidak depo yang besar ya, yang kecil-kecil aja dulu yang datang ke Iya kantor, siap siap. yang mau apa tujuannya mediasi gitu. Kita seorang mediator seperti apa ketika emosi? Mm-mm. Kadang-kadang ya dengan ancaman-ancaman banting kursi lah dan lain-lain. Terima Mm-mm. kasih Pak Nun, Kang Iya Mahendra, Mbak Gracia, Dokter Imas dan lain-lain. iya. Hatur nuhun. Baik. Langsung aja ya Mbak Grace ya. Langsung Jadi aja, Ibu. memang memang betul ya, apalagi teman-teman di hubungan industrial ya pasti ada teman-teman buruh yang demo, kemudian emosinya berarti emosi marah ya, bukan nangis dan bukan tertawa terbahak-bahak ya. Oke, ini sangat gampang sebenarnya. Ketika orang emosi ya kita nggak usah emosi lagi gitu ya. Jadi ketika orang sedang panas, kalau kita panas lagi ya api lawan api ya kebakaran lah gitu ya. Jadi bagaimana caranya ya kita diam aja dulu gitu ya. Jadi kita stabilkan saja, diamkan dulu. Dia marah-marah terus ya udah biarin aja. Jadi kalau dia sedang terus-terus begitu ya kita diam saja dulu. Nanti dia sudah agak reda baru kita jelaskan. Dijelaskan tetap aja marah ya kita diam lagi gitu aja. Apalagi kita sebagai apa ya di government gitu ya di orang yang pelayanan terhadap publik, maka sabarnya pun harus tingkat tinggi sabarnya gitu ya. Dengan kesabaran yang tingkat tinggi memang tidak mudah. Saya juga tidak apa namanya tidak menuntut bahwa ini harus begitu gitu ya. Itu kita juga manusia biasa, tapi tentunya kita ingat lagi kepada tugas kita bahwa kita ini pelayan publik, kita ini sesuai dengan pekerjaan kita gitu ya. Ya mau gimana lagi orang mau marah-marah sepanjang dia marah-marahnya tidak secara fisik mungkin kita bisa stabilkan dan tenangkan dan insya Allah nih kalau menurut saya ya ketika orang marah segimana marahnya, kalau kitanya tenang sih orang itu juga akan malu sendiri sih gitu. Tapi itu tadi Kang Cucu, pengennya saya tuh ya tadi offline ya, sehingga nanti Kang Cucu bikin seperti apa gitu, kemudian kita bagaimana cara diplomasinya karena bahasa tubuh ini juga harus dilihat. Jadi ketika orang sedang marah, kemudian kita tenang dan bahasa tubuh kita juga tenang, nah orang juga tidak akan terus-terusan dia juga gitu. Jadi bagaimana gestur kita juga itu menentukan. Misalnya gini, kita tenang, mulut kita tidak marah, tapi gestur kita sangat kaku gitu, itu juga kelihatan orang sedang emosi kan gitu. Mungkin seperti itu ya Kang Cucu, mudah-mudahan tidak puas Iya, sekali lagi. iya, dokter Diskusi. gini semua rekan-rekan juga mungkin Ya, tahu sendiri kalau di Bandung kadang-kadang nggak marah aja bawa-bawa dogi gitu, apalagi lagi marah. nah,
Dogi Iya. sama kebun binatang dibawa-bawa semua, itulah yang saya khawatirkan gitu. Ya kita mah tenang aja lah Pak. Jadi nggak apa-apalah kalau menurut namanya juga orang emosi ya. Makanya dalam apa namanya budaya kita atau dalam agama juga kan sama ya, bahwa emosi itu kan perbuatannya setan gitu ya. Jadi diusahakan kita tidak sama-sama emosi gitu. Jadi kalau istilahnya api jangan dilawan sama api lagi. Nggak apa-apa dia mau ngomong apapun lah, misalnya gitu ya. Ya sudah, kita mah sabar aja, tenang saja. Toh tidak menjadikan merendahkan diri kita kan ketika kita menjadi seorang yang tenang gitu. Malah itu menjadi kita pemenang malah. Gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya Kang Cuk. Siap, mohon hatur nuhun, sama-sama hatur nuhun, matur suwun. Siap. Masih ada Mbak Grace? Masih ada Ibu yang dari Pak Bani. Setelah itu nanti open session yang kedua. Pak Bani yang menanyakan bagaimana cara untuk menembus alam bawah sadar kita atau batas kritis. Jadi ini perlu ilmu tingkat tinggi ya Pak Bani. Ini ada di dalam pelajaran psikologi komunikasi. Jadi ketika kita belajar psikologi komunikasi itu adalah bagaimana memahami manusia pada umumnya seperti itu. Jadi bagaimana sih mempengaruhi orang, sebenarnya kita ini kan sama ya, kita kan sedang berkomunikasi. Yang paling repot itu kalau komunikasi teman-teman tuh misalnya dengan makhluk lain lah, seperti saja misalnya dengan ikan gitu ya, ahli ikan tuh dia berkomunikasi tuh agak sulit kalau menurut kita. Tapi kalau manusia kan sebenarnya sama aja. Yang diinginkan oleh kita menembus alam bawah sadar kita tuh seperti apa. Ini nanti, makanya tadi saya bilang di awal, kita butuh nanti ada ketemu lagi gitu ya, kalau nanti mau lagi belajar terkait dengan psikologi komunikasi yang memang harus dibangun ketika bagaimana menyadarkan teman-teman di bawah sadar. Ini perlu dengan ada ice breaking yang melakukan fokus kepada teman-teman, dilakukan di dalam media ice breaking yang meng-add alam bawah sadar gitu Mas. Ini izin saya ini agak sudah apa namanya sudah sampai di tempat titik kumpul, jadi saya mau turun dulu, nanti kita lanjut lagi. Sebentar aja saya turun dulu ya Mbak. Oke Ibu, ditunggu. Bapak Ibu peserta ditunggu sebentar waktunya. Mungkin yang open sekaligus open session yang ke Q&A yang ke dua ya. Makasih ya tadi sudah dijawab. Ya halo. Oh sudah dijawab ya? Iya tadi. Tadi lagi ini ngeling. Dengan oh iya Pak Dodi ya. Iya tadi lagi ngeling. Oh oke. Saya tadi pas session Pak Dodi mau disambungkan tapi Pak Dodi tidak ada respon, jadi dilanjut pertanyaan selanjutnya. Tapi tadi sudah dijelaskan sama Ibu Imas. Iya udah jelas. Iya. Makasih Teh. Oke, Pak. Sama-sama Bapak. Selanjutnya untuk open session kedua dari Bapak Fatur Rozi. Nanti bisa open mic. Bapak Fatur Rozi bisa open mic. Dari mana ya Pak? Sebelumnya saya seorang mahasiswa Bu. Oh seorang mahasiswa. Mahasiswa di mana ya Mas Fahru? Panggilannya Mas Fahru apa Mas Rozi? Fahru. Oh Mas Fahru. Dari Universitas? 11 Maret. Oh, Universitas 11 Maret. Oke. Semester berapa nih Mas Fahrur? Ini semester 1, baru masuk. Oh, semester 1 baru masuk ya. Semangat sudah untuk melatih public speaking ya. Ini sangat bermanfaat ketika nanti Mas Fahrur mungkin dalam berorganisasi ketika di kampus, tentunya kan banyak organisasi nanti yang akan Mas Fahrur ikuti. Nah, ini public speaking sangat bermanfaat banget ketika kita di kuliah. Nanti kita tanyakan dengan Bu Imas karena kebetulan Bu Imas. Gimana Mbak? Ini saya sudah agak ini. Gimana? Oke Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan Ibu dari Mas Fahru Rozi. Beliau seorang Mas Fahru Rozi seorang mahasiswa Ibu Universitas 11 Maret. Nah, semester 1. Mungkin bisa Ibu bisa diberikan pertanyaan langsung open mic Mas Fahru dengan Ibu Imas. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk pertanyaan saya. Sebelumnya saya adalah seorang mahasiswa dan pada saat SMA
saya sering mengikuti sebuah organisasi. Oke. Dan saya juga pernah atau dapat dibilang sering maju ke depan untuk menyampaikan sesuatu. Iya. Dalam konteks ini, saya mengalami keadaan di mana pikiran saya tiba-tiba kosong dan kurang fokus ketika sedang menyampaikan pesan. Nah, Iya. pertanyaan, bagaimana cara mengatasi situasi di mana kita lupa akan pesan yang hendak kita Oke. sementara kita perlu menyampaikan pesan tersebut kepada orang yang sangat banyak. Mungkin saya sekian, terima kasih. Oke. Lanjut aja ya Mbak Grace. Oke, Bu. Ya, jadi ketika lagi bicara tiba-tiba lupa gitu ya, Mas. Makanya penting yang namanya PowerPoint tadi, Mas. Jadi PPT itu adalah agar kita tidak lupa itu. Bukan berarti PowerPoint itu adalah segala-galanya, enggak. Tapi itu guidance kita. Jadi Mas harus punya guidance. Bagaimana kalau saat di depan itu tidak dengan PPT, tapi tidak. Kayak sebuah tapi dengan tidak adanya PPT gitu loh. Oke. Mas gini aja, Mas bikin catatan-catatan kecil, pakai kertas-kertas kecil, jangan kertas yang lebar-lebar, jangan. Kasih catatan kecil. Jadi Mas bikin catatan kecil aja di kertas yang kecil-kecil. Nah, Mas pegang gitu ya. Terus itu untuk mengatasi itu. Kalau belum berpengalaman tentunya dan masih dalam proses belajar. Nah, jadi Mas bawa kertas kecil aja. Kemudian itu untuk guidance kita, karena kalau enggak kita bisa lupa. Nah, tapi kalau misalnya Mas nggak pakai kertas kecil, Mas nggak pakai PPT juga, Mas masih lupa juga, bagaimana cara mengatasi itu semua? Mas coba bawa teman-teman yang sedang kita ajarin itu ya, bawa ke tadi yang saya bilang, bawa ke ice breaking boleh, bawa ke jok juga boleh, ke bercanda sedikit juga boleh, sambil Masnya berpikir mengingat gitu. Itu memang cara itu memang butuh latihan. Tapi saya pikir bisa dilakukan kalau Masnya mau gitu ya. Tapi sekali lagi kalau menurut saya sih lebih baiknya pakai catatan kecil aja. Bikin catatan kecil. Ya, bikin catatan kecil. Biasakan bikin catatan kecil. Sebentar ya, sebentar. Saya sedang ini. Ibu. Mas Fahrul Rozi, apa sudah bisa? Sudah. Izin ya, Mas. Oh, sorry ini saya masih luar biasa. Nanti sebentar lagi nyampe rumah nih kayaknya. Luar biasa. Silakan lagi, masih adakah? Mas Fahrul Rozi, udah cukup ya yang dijelaskan Ibu Imas? Sudah cukup. Terima kasih. Cukup. Sama-sama. Selanjutnya yang kedua dari Ibu Ufi. Ibu Ulfi. Bu Ulfi bertanya, bagaimana cara public speaking di Zoom meeting online supaya minimal audiens menangkap inti dari yang kita sampaikan? Salah satu contohnya, semisalkan dalam Zoom itu 2 jam, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan. Aduh, baik. Itu tadi ya Mbak, ini kayak sekarang saya ini contohnya. Ini lagi di jalan segala macam. Kalau artinya gini, bagaimana agar audiens menangkap, itu tadi kita memahami apa yang sedang kita bicarakan. Intinya adalah konten yang sedang kita bicarakan, kita paham benar dulu itu. Kalau kita sudah paham benar itu, mau dimanapun, mau kondisi seperti apapun, dan ingat tadi saya, intonasi itu harus dibangun. Jadi misalnya naik turun suara itu juga harus dibangun sehingga orang nanti oh ini maksudnya kenapa ditekan, oh di situ berarti penting. Kemudian di garis bawahi, kan kalau nulis itu di garis bawahi atau dicetak tebal ya. Kalau bicara itu ditekan berarti atau diulang beberapa kali begitu Mbak. Trik-triknya seperti itu barangkali agar kita tahu bahwa nih audiensnya, atau ditanya bagaimana Bapak Ibu pahamkah gitu. Tapi dengan tentunya kalimat yang tadi saya bilang, bagaimana Bapak Ibu paham gitu. Atau saya ulang ya Bapak Ibu ya gitu. Bisa seperti itu, karena kita memang sulit kalau di dalam Zoom meeting seperti ini gitu ya, tidak bisa melihat orang tuh antusias apa enggak gitu ke kita, tapi kita anggapnya positive thinking saja bahwa semua orang antusias gitu. Begitu saja sehingga kitanya juga tetap antusias dimanapun dan bagaimanapun kondisinya gitu Mbak. Mohon izin, mudah-mudahan tidak puas sekali lagi ya, nanti kita bisa diskusi lagi. Baik, Ibu Ufi ada pertanyaan lagi? Open mic. Sudah cukup, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Selanjutnya dari Ibu Ani.
Malam Ibu, mohon tipsnya untuk menumbuhkan rasa pede ketika bicara di depan audiens dalam lingkungan yang baru. Sudah menguasai materinya, tapi rasa pedenya tiba-tiba hilang. Ya, lingkungan baru ya memang agak riskan ya kalau lingkungan baru karena kita nggak tahu mereka juga belum tahu kita ya. Ibu siapa tadi? Bu Christine ya? Ibu Ani. Oh, Ibu Ani. Bu Ani tahu nggak? Saya hari ini juga sama lingkungannya baru. Jadi eh, artinya tadi yang saya bilang kita punya hati yang cukup luas, pikiran yang luas bahwa orang yang sedang kita ajak bicara tuh orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang terhormat sehingga kita yakin bahwa teman-teman yang kita ajak bicara ini adalah orang-orang yang positif pada kita gitu, Bu. Nah, saya juga sih sama nih, saya nih teman-teman baru semua sama saya nih. Nah, kan jadi kita positif aja. Nih teman-teman sangat antusias, kemudian kita bikin tuh positif. Kalau kita berpikir positif sama mereka, insya Allah kita juga akan positif dan enak aja bicaranya gitu loh, Bu. Jadi seperti itu triknya. Jadi sedikit pun jangan bilang begini, mereka baru pasti mereka nggak kenal kita, takut banget. Jangan. Pokoknya kita positif, bahwa orang itu akan positif sama kita, walaupun kita baru mengenal mereka. Jadi kita enak, istilah apa ya kalau bahasa Sunda tuh nggak guluyur, apa yang memaskan ya kalau bahasa Indonesianya. jadi mengalir, ya paham sih Bu, ngaguluyur. mengalir gitu ya. Jadi Menggelinding gitu aja kalimatnya ya. mengalir aja Bu nanti, asal kita positif aja. Pokoknya semuanya positifin aja bahwa orang tuh akan baik ke kita, insya Allah itu akan baik juga ke kitanya gitu. Jadi enak aja Bu nanti gitu. Anggap aja kita udah kenal. Nih saya sama Mbak Grace baru kenal sekarang loh. Ya sayang ya, halo gitu kan ya. Mbak Grace gimana? Gitu aja Bu, asik aja gitu. Ya Bu ya. Sip Bu ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Imas. Sama-sama Bu, salam kenal ya. Salam kenal Ibu, saya juga dari Bandung. Oh siap. Alhamdulillah kalau gitu. Ibu Ani dari Bandung tapi stay di Jepara ya Ibu ya? Iya Mbak Grace. Iya siap. Bu Ani cukup ya? Kita Cukup, lanjut untuk terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Imas. Sama-sama Bu. Open 3 dulu ya. Selanjutnya dari Ya. Ibu Eli. Malam Ibu, saya izin bertanya, dalam teks MC yang protokoler, misalkan dalam visit dari kementerian, namun dari pihak panitia belum mengantongi nama-nama nih Bu, nama-nama dan jabatannya belum tahu, sehingga MC hanya menyampaikan dari nama instansi saja. Apakah hal ini dianggap kurang etika dan tidak menghargai para tamu tersebut, dan bagaimana cara kita menyiasatinya dalam penyampaian? Ini sering terjadi. Saya pernah juga Bu. Saya juga dulu MC Bu. Sebelum saya jadi pengajar public speaking, saya belajar dari situ. Kadang-kadang kalau kita dengan pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun kementerian, kadang-kadang ada juga tim protokoler dari mereka kan. Jadi kita ada, mereka juga ada gitu. Nah itu perlunya koordinasi. Jadi kita harus koordinasi di awal-awal. Tapi misalnya tiba-tiba Bu ini nggak ada koordinasi di awal, tiba-tiba last minute orang tiba-tiba ini kita nggak tahu namanya, nggak bisa nggak tahu Bu, harus cari tahu. Tetap kita harus sebutin namanya. Misalnya Profesor anu harus jelas dengan gelarnya. Itu kita nggak boleh nggak mau, harus itu. Sorry ya, maaf banget, itu mah harus. Karena itu adalah salah satu etika seorang MC, dia harus tahu banyak. Makanya ada yang namanya padding, Bu. Padding itu apa? Padding itu MC yang kesana kemari, yang tidak ngomong di depan. Yang ngomong di depan tuh MC biasanya, tapi ada MC padding yang dia harus kesana kemari cari tahu siapa ini pejabat-pejabat publik yang harus disebutkan namanya. Itu mah mesti. Kalau bicara apa ya? Kalau bicara hukum itu wajib hukumnya. Izin Bu, mohon izin ya. Itu mah wajib. Nggak boleh nggak disebut namanya. Misalnya Direktur PT Anu, sebutin namanya. Itu mah mau tidak mau harus disebutkan. Ibu harus cari tahu siapa namanya, gunakan MC padding tadi, cari tahu. Maka panitia penting cerdas, penting gerak cepat, tak, gitu. Itu mesti Bu, itu mah Bu, nggak boleh enggak, wajib hukumnya. Sorry ya. Izin Mbak Grace, itu mah wajib. Oke. Berarti untuk nama jabatan dan misalkan para tamu yang menjadi audien itu penting banget untuk kita tahu namanya ya Bu. Dan ingat gini Bu, kalau jadi MC, yang terhormat cuma satu ya Bu, yang saya hormati baru boleh banyak gitu. Oh, yang terhormat hanya satu, yang saya hormati bisa banyak ya. Bisa banyak. Tipsnya nih buat untuk
tim-tim yang akan MC mungkin acara dari kementerian atau dari perusahaan bisa langsung di note nih. Kalau Mm-mm. yang terhormat cuma satu, yang saya hormati bisa banyak ya Bu ya. Yang jabatannya tertinggi, Mbak Grace. Oh, tertinggi. Ya, Siap Ibu. misalnya Ibu Menteri ya. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Ida Fauzia. Yang saya hormati, nah itu baru boleh banyak gitu. Oke. Untuk Bu Eli apakah cukup Ibu? Ya cukup Bu, terima kasih atas Sama-sama Bu sarannya. Eli, salam kenal. Salam kenal Bu Imas. Satu lagi pertanyaan Bu Imas boleh? Oh boleh, silakan Mbak Grace, boleh nggak? Iya Mbak Grace. Kebetulan Halo Mbak Grace. halo Long time no Ibu see Eli, you. boleh. Bu Iya, Ani, kita tidak selamat bertemu ya. malam. Pak Maher, Malam. selamat malam. Malam. Selamat malam Mbak Eli. Gini Bu Imas. Nah, Iya. kalau misalkan nih kan ada tuh apa namanya Iya. tamunya dari mana aja tuh, dari instansi mana. Nah, ketika sudah opening tapi ada dari satu instansi itu yang misalkan delay belum Iya. nyampe nih tapi acara udah dimulai. Oh Jadi iya. waktu itu saat itu tidak kita sampaikan yang kita hormati, misalnya yang kita hormati dari Disnaker Oke. Provinsi Jawa Tengah misalnya, tapi belum hadir, berarti kita tidak usah sebutkan dulu ya? Atau gimana? Oh, dia kesiangan misalnya hadirnya Ya, gitu. misalkan belum hadir, berarti kita Tapi nggak dia usah akan hadir sebutkan nggak? dulu ya? Dia Bu, akan dia hadir, akan- masih di Oke. jalan. Iya. Jangan disebutkan, nanti ketika dia hadir Ibu bilang selamat datang. Oh gitu. Oke. Oh, Sip. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya, selamat malam. Malam. Oke, selanjutnya masih ada 3 pertanyaan nih Bu. Siap. Dari Gimana? Bapak Ya. Hamirul. Siap. Hamirullah. Selamat malam Ibu Imas. Apakah Siap, ada malam. tips serta trik yang menyenangkan public speaking bagi guru atau tutor Oh. belajar? Siap. Yang menyenangkan bagi guru ya. Apalagi guru itu sudah ada pendidikan khusus, Mas. Biasanya kalau guru itu ada pendidikan afektif kayak gitu ya. Bagaimana menyentuh anak didik gitu. Itu kalimat-kalimat anakku itu bagus banget tuh, kalimat-kalimat itu. Atau kalimat sayang itu sangat menyentuh. Sehingga kita akan menjadi lembut gitu ya. Ketika walaupun ada murid kita yang agak sedikit perlu perhatian, ke kanan menawi Kang. Walaupun ada yang butuh perhatian, tetap kita jadi lembut hati kitanya juga gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang memang harus dibangun di dalam public speaking ini, apalagi guru gitu ya. Kita nih pendidik, walaupun kita misalnya tegas kepada anak, itu tetap nanti di ujung-ujung atau di tengah-tengah itu ada kalimat-kalimat yang membangun spirit mereka gitu. Misalnya tadi, gimana? Sudah selesai nak? Nah itu boleh. Atau misalnya kalau ketika dia kesiangan, walah kesiangan lagi, pasti nganter ibunya dulu ya, positif aja. Padahal dia udah kesiangannya berat misalnya, pasti nganter ibunya atau motormu yang bocor gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang memang dibangun sehingga orang itu nggak ngerasa dipojokin gitu loh Mas. Sip. Oke, Pak Hamirullah, cukup ya? Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan, tapi saya mau reminder untuk peserta terlebih dahulu, untuk jangan lupa cek di kolom chat untuk mengisi presensi absennya webinar yang part kedua dari Ngopici. Karena nanti untuk sertifikat juga. Selanjutnya Ibu, dari Sarana Medika. Ya. Gimana? Selamat malam, Ibu. Saya izin bertanya. Mohon tipsnya. Saya sering merasakan agak kurang pede saat berbicara di depan audiens yang banyak orang hebatnya. Iya. Gimana kurang pede? Gimana Teh? Pada saat berbicara di depan audiens yang audiensnya banyak orang-orang hebat. Oh iya, ya yang tadi itu. Jadi ketika tadi di awal sudah ya. Jadi walaupun mereka lebih hebat dari kita dalam diri kita dan pikiran kita anggap aja bahwa kita juga lebih hebat dari mereka. Tapi bukan berarti sombong ya, sekali lagi ya. Tapi itu untuk ngebangun kita bahwa kita jauh lebih tahu loh. Makanya kita bicara juga kita jauh lebih tahu nih gitu. Begitu aja Mas. Sesuai dengan kapasitas Mas tadi. Mas di mana ininya apa namanya kelebihannya, kemampuannya. Tadi kalau yang tadi pertanyaan Mas Mahendra, tusinya di mana, kita itu aja ngomongnya itu aja, jangan kemana-mana yang tidak kita kuasai nggak usah
yang di kita aja gitu. Kayak gitu coba. Tapi memang harus dicobain ini, harus dicoba dan harus dilatih. Harus ada prakteknya ya Ibu ya, biar Nanti bisa kita pede bikin sambil praktek Mbak bicara. Grace ya, nanti offline bikin praktek. Siap Ibu. Sebenarnya untuk open mic di webinar ini mungkin juga salah satu pelatihan public speaking ya Bu ya, untuk Ya, pede betul. menyampaikan pertanyaan, Betul. untuk pede menyampaikan, mengolah dari pemikiran yang tadi telah Ibu Ima sampaikan, sehingga diolah dalam sebuah tulisan, sehingga jadi pertanyaan. Iya, betul. Seperti itu. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi Ibu? Dari Mas Faurozi juga tanya, Bu Saskia juga tanya nih, lumayan menggelitik ya Bu ya. Semisalkan bagaimana sikap ketika presentasi kita bertemu dengan audien yang menyepelekan materi yang diberikan. Salah satu contoh misalkan ketika kita menyampaikan materi, ada yang merasa lebih pintar dan lebih menguasai materi. Itu bagaimana tipsnya ya Bu? Halo? Halo, ini saya baru turun sebentar. Gimana tadi? Oke, baik Izin. Ibu. Gimana? Ibu sudah di posisi yang bisa atau turun dulu? Iya, ini saya sudah turun. Lagi jalan ya, Ibu, ya? menuju yang dijemput. Gimana? Jadi ada pertanyaan dari Ibu Saskia. Iya. Bertanya bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan audien yang menyepelekan materi. Dan audien tersebut, betul, audien tersebut merasa bahwa materi tersebut saya sudah mengetahuinya, sehingga saya merasa menyepelekan dari salah satu public speaker yang telah berbicara mengenai materi tersebut. Tips triknya apa ya Bu? Oke, dia keluar nggak dari areal itu, dia keluar nggak? Si orang yang enggak Ibu, ini. posisinya tetap mengikuti, hanya menyepelekan saja pertanyaannya. Nah, menyepelekan itu dia bertanya, menyepelekan atau gestur dia saja yang menyepelekan? Karena beda ininya, beda treatmentnya. Oke. Mungkin bisa Ibu Saskia untuk open mic Ibu. Halo. Ibu. Siap. Selamat malam. Ya, gimana? Nyambung pertanyaan tadi Bu, saya Saskia Ramadhani. Siap. Di tengah-tengah materi itu ada peserta yang yaitu seperti gestur dan juga di tengah itu misalnya kita lagi bicara pertanyaan, dia seolah-olah sudah tahu segalanya seperti itu. Jadi kita sebagai pemateri itu seperti dipatahkan materinya seperti itu. Nah, sikap kita seperti mana ya Bu? Oh gitu maksudnya. Gini Bu, triknya Bu ya. Ibu harus punya gift Bu. Ibu bawa hadiah. Mau bolpen kayak, mau apa kayak gitu ya. Dia sebenarnya dia sedang menguji mental kita. Jadi caranya Ibu gini. Wih, Bapak hebat banget sudah melengkapi materi saya. Saya izin ya Pak, saya kasih hadiah buat Bapak. Ini hadiah buat Bapak. Tepuk tangan semua hadirin. Gitu Bu. Sip? Iya Bu, sip. Nah, gitu aja. Jadi gitu. Tipnya kayak gitu. Itu orang pasti akan gini, gila nih keren banget nih. Pasti gitu Bu. Jadi buat hati kita lega, pikiran kita jernih. Kasih hadiah Bu yang kayak gitu. Sambil Ibu hormatin. Teman-teman semua tepuk tangan buat Bapak yang sudah memenuhi materi saya dan melengkapi materi saya. Sehingga materi saya jadi lebih kaya. Terima kasih ya Pak, nih hadiahnya. Gitu Bu. Iya Bu. Siap. Sip ya. Keren ya. Coba, sudah coba nanti Ibu bicara begitu ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ternyata Ibu Ima kalau jadi salah satu public speaker harus menyiapkan gift juga ya Bu, untuk misalkan prepare semisalkan dalam acara tapi nggak atau usah event mahal-mahal. Nggak usah mahal-mahal Mbak. Nggak usah mahal-mahal. Bolpen yang harga 10-15 ribu lah gitu. Iya Bu. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Ibu dari Mas Faurozi lagi bertanya, bagaimana membuat pembukaan yang powerful dalam sebuah presentasi di depan publik sehingga bisa membuat audiens tertarik dari awal untuk menyimak presentasi yang telah kita lakukan.
Ini Mas, ini saya tadinya pengen banget ngasih PowerPoint di awal, cuman karena saya tadi di apa namanya di ya, kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Bapak Ibu pengen tahu siapa saya? Yuk buka yuk. Nah gitu. Buka di mana? Di Google kayak di mana kayak yang ada Masnya di situ. Tentang prestasi Masnya, tentang kegiatan Masnya selama ini. Jadi orang nanti antusias. Siapa nih Mas Sumiati? Misalnya gitu. Pengen cari tahu nih gitu. Kalau saya biasanya kayak gitu Mas. Misalnya gini. Bapak Ibu buka yuk di Google, ketik Dr. Ima Sumiati, di situ ada tentang saya. Buka yuk. Sok Bapak Ibu baca siapa saya tuh di situ. Bukan mau sombong, kalau mau sombong beda gesturnya dan beda kalimatnya. Yuk kita baca yuk, kasihin mic-nya, dia baca, kasih lagi gift gitu. Terus nanti ada lagi tuh tentang saya, buka lagi yuk gitu. Buka lagi dia baca lagi, kasih lagi gift gitu. Itu asik banget tuh Pak. Kayak gitu Pak. Izin ya. Seperti itu ya Pak ya. Tentang kitanya dulu gitu. Jadi kenalin kitanya dengan gaya yang benar-benar powerful gitu. Oke, Pak, sip. Mbak Grace. Ya, cukup ya. Kebetulan ini kayak Mas ya, Mas Fahru Rozi. Cukup ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari para peserta, Bapak Ibu? Pertanyaan, silakan untuk hands up. Oke, Bu Imas, kebetulan moderator ada satu pertanyaan nih, yang kebetulan saya juga melihat dari presentasinya. Jadi gini Ibu, salah satu mungkin yang menjadi problemnya ya untuk Gen milenial dan Gen Z yang mungkin banyak terjadi saat ini adalah mungkin kepercayaan diri sudah ada Bu, sehingga kita seling karena kan sosial media sudah banyak sehingga untuk Gen yang mudah untuk percaya diri, public speaking ke setiap mungkin dalam pekerjaan atau dalam komunitas. Tapi adalah yang menjadi di sini adalah mengenai profesionalitas. Terkadang pembawaan materi ketika dalam bekerja itu terbawa kebiasaan yang mungkin disampaikan Ibu adalah kita harus punya style ketika memberikan presentasi atau public speaker. Nah, pembawaan itu terkadang kalau misalkan dalam pekerjaan kan kita harus profesional ya Bu ya. Oke, kita sudah submit data, sudah oke untuk presentasi, hanya saja pembawaannya itu masih seperti ketika mungkin stand up komedi, Bu. Itu gimana tips triknya ya, Bu, untuk bisa mengalihkan dari kebiasaan kita menjadi sosok yang profesional? Terima kasih, Bu Mas. Itu mana yang itu ya, Mbak Grace, itu memang saya bilang tadi harus latihan dan harus apa ya namanya ya, terus-menerus melakukan pembicaraan di depan umum yang sering itu. Jadi latihannya jangan latihan ngomong di depan kaca, jangan. Itu beda banget. Secara psikologis itu nggak bakal dapat apa-apa. Latihannya adalah bicara dengan audiens, justru itu latihannya. Nanti di situ akan kelihatan kita. Jadi kita sedang joke-nya jangan lama-lama. Kalau stand up comedy kan kayak ngedongeng gitu ya, kayak bercerita. Nah kalau kita nggak gitu. Jadi sedikit tapi bikin gereng, terus udah gitu kita ngomong lagi yang lain. Gitu. Ngomong lagi langsung ke materi lagi. Profesional lagi gitu. Jadi apa ya, renyah gitu loh Mbak. Jadi kita bicara tuh renyah. Gitu. Kalau itu mah kalau makanan merenyah gitu ya, kayak apa? Ya apa ya? Pokoknya renyah gitulah. Jadi nggak apa namanya ya, nggak kaku, nggak juga terlalu panjang lebar juga ininya. Apa tadi yang tadi Mbak bilang stand up komedinya nggak gitu. Harus latihan sih memang. Harus latihannya langsung ke audiensnya. Dan kalau bisa latihannya audiensnya macam-macam. Jadi ke audiensnya yang ini. Nanti kita ada pengalaman-pengalaman secara pribadi gitu. Oh kalau yang begini seperti ini. Oh. Terus nanti selalu gini. Setelah selesai kita bicara nih kayak saya nih ya, nanti beres ini saya tuh langsung evaluasi. Oh tadi tuh ini, tadi ini gitu. Terus selalu kayak begitu. Ya gitu Mbak. Satu hal terpentingnya berarti evaluasi ya Ibu ya. Kenapa Neng? Salah satu hal terpenting ketika kita melakukan public speaker dan di tempat manapun, salah satunya evaluasi. Iya harus. Apakah betul Bu? Iya, evaluasi agar kita kan kalau bicara manusia itu kan gak ada yang sempurna ya.
Jadi ketika kita, oh tadi itu apa yang kurangnya ya, oh ini. Nah besok lusa kalau bicara lagi, oh ya kita harus begitu gitu. Walaupun rasanya kita udah selesai, tapi pasti ada aja kurang-kurangnya di mana gitu ya. Jadi oh seperti itu evaluasi, dibikin tabel. Kalau saya kayak gitu dibikin tabel, aku tuh kayak gini ya, oh gini-gini. Nanti kedepannya harus seperti ini gitu. Apalagi kita sedang di pekerjaan ya, harus membawakan image-nya kantor misalnya. Kayak gitu. Tapi kita juga nggak boleh juga bikin orang ngantuk gitu nih. Gimana caranya nih gitu ya. Nah kayak gitu Mbak. Jadi memang butuh pengalaman. Saya ingin sekali nanti ke depan lah Mas Mahen, kita offline gitu ya, kemudian kita ada pelatihannya gitu ya. Sehingga saya enak tuh. Nanti ini kayak gini ya, perbaikannya begini. Ini udah keren nih, lanjutkan gitu. Kita kayak gitu. Bu Imas mungkin boleh open kamera, Ibu. Tahu aja sudah nyampe rumah nih. Ini Mbak Grace kayak Mbak Grace kayak ada kayak dukun deh. Tahu saya udah nyampe rumah. Mungkin para audien juga ingin mengenal Ibu lebih dekat. Pak Mahen juga request tadi di chat. Oh gitu ya. Sebentar ya, sebentar. Ini saya ininya apa? Layarnya masih belum ini. Sebentar. Pak Mahen bisa dibantu open kamera juga, Pak Mahen. Bapak open kamera, Pak. Sudah on cam saya dari tadi, Mbak. Setia menyimak. Siap. Kayaknya perlu sesi kedua ya terkait materi public speaking ini, nanti kita latihan gitu ya. Cocok ini. Betul, Pak. Bu Imas dari Bandung bisa ke Semarang. Offline. Offline. Oke, sudah ada request dari Bu Ani, Pak. Gimana kalau kita offline aja, Pak? Wah, sudah banyak nih. Nanti kalau misalkan offline, dari mana aja bisa datang nih buat teman-teman. Ya, betul. Offline dan hybrid gitu ya, maksudnya sama online gitu. Jadi kita bisa nanti live streaming kan sekalian gitu. Karena memang public speaking ini saya pikir sangat penting ya bagi teman-teman yang mau memasuki dunia kerja, terutama teman-teman pencari kerja, sama yang sudah bekerja gitu kan. Saya pikir percuma ketika kita memiliki skill dan kompetensi yang cukup mumpuni, tapi kita tidak bisa menyampaikan gagasan ataupun ide kita di tempat kerja secara baik ke rekan kerja, atasan, nah itu juga menjadi problem tersendiri. Dan saya pikir dari semua kesimpulan tadi tidak ada cara jitu atau tips trik yang cepat, tapi memang dibutuhkan latihan dan latihan. Seperti kata Bu Imas, Bu Imas sudah on cam. Terima kasih Bu Imas. Jadi teman-teman sudah bisa melihat Ibu ini ya. Mungkin Mbak Kris bisa di aba-aba, kita bisa sesi foto bareng gitu ya. Betul, nanti bisa sisi bareng pas kita closing. Boleh untuk semuanya open kamera juga bisa biar saling mengenal satu sama lain. Nah, Bapak Cucu juga sudah open cam. Boleh semuanya, Ibu Dwi Terima kasih, Kang. Wah. Yang lainnya juga bisa untuk open kamera terlebih dahulu. Tadi ada Bu Ani nih sama Mas Fahrur. Mas Fahrur, ada Bu Buntris juga, Bu Buntris dari Sarana Medika. Ada Bu Eli Mas Mahen. Dalam Ibu. Ini aku salut banget. Aku salut banget nih sama Mbak Grace nih. Dia kok tahu aneh ya, saya udah nyampe rumah ya. Itu keren, mungkin saya baru sharing ilmunya Ibu terasa sama saya Ibu kebetulan. Jadi kayaknya nembus nih saya sama dia nih. Keren nih. Kita frekuensinya udah nyambung nih Mbak. Betul, psikologis komunikasi Ibu, nanti part ketiga ya. Boleh, keren banget nih Mbak Grace nih. Aku dari tadi diem aja. Ini tahu nggak nih moderator ya, aku udah selesai rumah. Taunya, Ibu tolong ya open kamera, dia tahu sudah nyampe rumah. Luar biasa. Keren nih. Kita sehati ya Bu, sudah ada frekuensinya buat nyambungnya. Siap. Terus peserta lainnya boleh open kamera, Ibu Ani, Ibu Dwi terima kasih, Bapak Cucu terima kasih. Oke, ada yang lagi di jalan ya. Sebelumnya mungkin kita ambil session foto terlebih dahulu ya Pak Mahen ya.
Ya, bisa dimulai hitung 1, 2, 3, nanti saya capture. Dan jangan lupa Oke. isi daftar hadirnya ya, untuk bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Betul. Untuk seluruh peserta bisa open kamera untuk difoto terlebih dahulu. Hitungan ketiga ya. Setelah itu jangan lupa Ada diisi Coach untuk Irwan. prosesi Terima apinya. kasih Coach Irwan. Salam Oh, kompeten. Sama-sama Pak Mahe. Ada Ya, Pak Wur siap. juga tuh. Wah, Oh, luar Pak Wur. biasa. Pak Dorsun. Dalam perjalanan hati-hati Pak Wur. Siap. Oke, kita Monggo, mulai. dilanjut. yang lainnya Dalam hitungan. hitungan Sudah on cam? on cam semuanya bisa. Ibu Eli mungkin bisa on kamera dulu sebentar Bu. 1, 2, 3. Setelah itu kita foto semuanya. Pak Mahin mungkin Pak Mahin bisa yang hitung ya Pak. Oke, baik Mbak Kris. Oke, kita mulai ya. 1, Ya, siap. 2, siap Pak. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Jempolnya semuanya ya. Pakai Boleh gaya jempolnya. apa? Boleh seperti ini Mbak Saskia tadi, atau jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Monggo Mbak Kris untuk closingnya. Sama-sama. Amin, Terima amin. kasih Pak Mas Heng. Terima kasih Bu Imas. Terima kasih Mbak Grace. Sama-sama. Terima kasih semuanya Pak Mahe. Ya, sukses, sehat. Assalamualaikum. Semuanya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Kris, wabarakatuh. pantun dong, Kris. Ibu, Untuk sebenarnya saya mau closingnya ke Pak Mahen untuk memberikan pantun kepada kita semua. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ima Sumiati sudah Sama-sama meluangkan saya. waktunya untuk kita semua untuk sharing knowledge mengenai public speaking. Ibu ilmunya sangat bermanfaat, gimana caranya public speaking secara jelas, tujuannya jadi kita tahu, memotivasi seorang audiens, juga penyampaian informasi secara jelas, juga mampu mengendalikan situasi audiens, dan mempengaruhi audiens sekaligus menghibur audiens. Nah, buat seluruh peserta, jangan lupa ilmunya untuk bermanfaat, dan sekali lagi, dipraktekkan, dilatih untuk kita semakin jago secara public speaking. Terima kasih Ibu Imas, terima kasih Pak Mahen, terima kasih Bapak Ibu peserta semuanya terima yang telah kasih semuanya. meluangkan waktu. Bu Imas, terima kasih. Ini luar biasa ya. Sangat betul sekali, peserta semakin malam malah semakin panas, Bu Imas. Iya, bagus. Karena materinya sangat-sangat bermanfaat untuk baik pencari kerja maupun pekerja, dimanapun kita berada. Jadi ilmunya bisa dipakai dimanapun, sama siapapun. Betul, betul. Pak Mahin, closing statement, biasa serahkan ke Pak Mahin. Sebentar, ini ada Pak Haris Tianto itu, jangan ditutup dulu. Ya Pak, gimana Pak? Mungkin bisa on cam Pak, ada yang ingin disampaikan? Ada yang nambah Mbak Kris, ini, tanduk benar ini. ya, semakin malam semakin panas. Betul Ibu, ini malah mau closing malah banyak Iya. pesertanya. Pak, oh lagi download materi. Baik. Bagi teman-teman yang belum sempat download materi, nanti saya sertakan di email saat pengiriman e-sertifikat. Jadi jangan khawatir, materi akan saya kirimkan, jadi saya buatkan link untuk Google Drive-nya. Siap gitu? Terima kasih Pak. Monggo Mbak Grace, closing statement-nya. Saya persilahkan. This is your... Closing statement Grace serahkan kepada Bapak Mahin nih. Tadi kan Grace udah ngomong sama Pak Mahin nih, closing statement-nya. Pantun Bapak. Saya nggak mempersiapkan pantun Mbak Grace. Monggo silakan. Pak, Grace kok kemarin ya Pak? Ya. Minum kopi rasanya Pak, rasanya pahit. Lanjut Pak Mahen. Cakep. Kami semua mohon pamit dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Mika join ya, Pak? Iya, join. Ya, tadi yang ngirim link presentasi. Terima kasih ya, Grace. Keren. Sama-sama, Bapak. Kita pamit. Nah, Terima oke. kasih semuanya. Ya, izin live juga ya, dan selamat malam, selamat Izin beristirahat. live.